Halo, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kemarau panjang, 5 kecamatan di Lombok Barat dilanda kekeringan, belasan ribu warga terdampak. 3 pria di Mataram digerebek polisi karena berkomplot mengedarkan narkotika. Provinsi Nusa Tenggara Barat didaulat menjadi salah satu daerah percontohan pelestarian lingkungan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dampak kekeringan di Kabupaten Lombok Barat terus meluas mencapai 5 kecamatan sejak memasuki musim kemarau 3 bulan lalu. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Batu Layar, Kuripan, Geruk, Lembar, dan Sekotong dengan total warga terdampak mencapai 18.000 jiwa. Menipisnya persediaan air akibat kemarau dan tidak turunnya hujan menjadi pemicu meluasnya wilayah terdampak kekeringan. Ironisnya, penyaluran air bersih bagi warga terdampak belum bisa dilakukan maksimal karena belum adanya anggaran. Namun BPBD memastikan penyaluran air bersih tetap dilakukan. Kenaikan status dari siaga ke darurat kekeringan baru bisa menggunakan dana belanja tidak terduga. Kalau masih siaga kami belum bisa. Kalau di provinsi mungkin bisa, tapi kami di Jawa Barat kita buat status bencana siaga bencana darurat kekeringan baru boleh menggunakan dana belanja tidak terduga. Tapi kami belum buat karena ada bantuan-bantuan dari luar juga sudah agak lumayan. Penanggulangan dampak kemarau dilakukan pemerintah daerah dengan bersinergi dengan organisasi perangkat daerah, relawan, hingga perusahaan swasta yang memiliki dana talangan penanggulangan bencana. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Belasan desa di Kabupaten Lombok Tengah masuk kategori rawan pangan dari hasil pemetaan ketahanan dan kerentanan yang disusun pemerintah daerah tahun 2022 lalu. Pemda mencatat 12 desa di 7 kecamatan meliputi Kecamatan Pujut, Praia Barat, Praia Barat Daya, Praia Tengah, Kopang, Batu Kliang, dan Batu Kliang Utara masih menjadi wilayah rentan rawan pangan. Kategori desa rawan pangan dinilai dari sejumlah indikator seperti luas areal persawahan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Indikator lain adalah minimnya ketersediaan lumbung pangan akibat tidak optimalnya hasil pertanian akibat terus berkurangnya lahan produktif yang subur. Indikatornya ada beberapa. Yang pertama adalah rasio luas lahan berbanding dengan luas lahan dan penduduk. Jadi luas lahan itu diasumsikan semakin luas lahan berarti ketersediaan karena produksi kan. Semakin luas lahan pertanian diasumsikan bahwa semakin tinggi produksi. Artinya ketersediaan akan semakin banyak. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun regulasi untuk meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan agar lahan pertanian tidak terus berkurang setiap tahunnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kemarin saya tanya di depannya sudah. 3 pria bernama Farhan Syah, Aulia Rahman, dan Hari Wijaya diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Ketiga tersangka ditangkap di 3 lokasi dari keterangan seorang tersangka lain yang sudah dibekuk.
Polisi menyita sabu-sabu seberat 3,2 gram, ponsel, alat isap, serta uang ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Para tersangka juga diketahui merupakan pengguna narkotika dari hasil tes urin positif. Dari tiga TKP tersebut, kami berhasil mengamankan total 3 klip narkotika jenis sabu dengan alat komunikasi serta uang tunai sejumlah Rp220.000. Jadi hasil pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana saudara FS ini melakukan transaksi atau mengedarkan narkoba jenis sabu itu di warung yang dia gunakan juga sebagai tempat tinggal dan sudah meresahkan masyarakat kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Tersangka menjual narkotika karena tergiur keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhannya mengonsumsi sabu-sabu. Apa motif saudara membeli dan menjual narkotika jenis sabu? Kebutuhan ekonomi. Sudah berapa lama jualan? Dalam kurun waktu 2 minggu itu berapa keuntungan yang sudah saudara dapatkan? Tidak pernah dihitung ya? Make juga ya? Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian sepeda motor diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat. Polisi menangkap 68 tersangka yang merupakan hasil pengungkapan 39 kasus kejahatan yang dilaporkan masyarakat. Polisi menyita belasan sepeda motor, alat elektronik, telepon genggam, dan sejumlah alat kejahatan sebagai barang bukti. Target operasi jumlah LP adalah 39 dengan tersangka 68 orang. Di dalam kegiatan ini adalah Polres Lombok Barat dari 10 Polres menempati urutan ketiga ya pada saat ya. Sasarannya itu curhat dan curhat dan curan mor. Terkait dengan banyaknya 3C itu didominasi hampir di setiap wilayah yang ada di Lombok Barat, namun yang paling dominan itu berada di wilayah Kecamatan Labu Api dan Kecamatan Gerung. Namun dari kami jajaran Satreskrim, baik tim Resmob kami dan Polsek jajaran selalu berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang kami lakukan sehingga dengan cepat dan sigap kami dapat mengungkap para pelaku tindak pidana kejahatan khususnya 3C yang beroperasi di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Seluruh tersangka kejahatan pencurian akan diproses hukum dan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.